Pak HK ini setelah meneruskan usaha dari ayahnya ini berkembang menjadi banyak sekali usaha-usaha lain yang sampai hari ini luar biasa ya. Kita akan senang apabila Pak HK bisa menceritakan bagaimana sejarah asal-usul dari toko emas. Itu merupakan sebagai satu cambuk ya buat saya. Karena saya terus terang kalau ketemu saudara-saudara saya yang semuanya titel, itu saya agak minder, Pak. Minder. Menurut hemat saya, Pak, memang setiap perusahaan kan punya SOP dan SOK, standar operasional prosedur dan standar operasional kerja. Itu yang kita jadikan undang-undangnya. The Underdog's Journey. Bahwa hoki itu menurut saya adalah respon perjalanan hidup kita. Ya. Respon perjalanan hidup kita baik dari para leluhur kita sampai di generasi yang akan datang. Ya. Jadi kalau mungkin nih Pak, kalau orang Buddhis sering mengatakan karma. Karma. Ya kan? Saya walaupun dari religion saya Katolik, tapi saya sangat percaya itu karma. Jadi kalau kita paham dengan apa yang dikatakan, saya amini bahwa hoki itu adalah perjalanan respon. Perjalanan respon itu jadi begini Pak, misalnya nih, Pak Rusmin berjalan, sudah jalan kerja yang benar baik. Tapi Pak Rusmin dijahatin nih, jahatin, mau dijatuhkan, Pak Rusmin nggak bales, nggak bales. Pak Rusmin itu menginvestasi hoki menurut saya. Tapi kalau Pak Rusmin bales, yang lebih sadis mungkin. Lebih sadis. Pak Rusmin malah ngasih hoki ke dia. Gitu, yang dibales. Nah itu saya sering belajar dari ibu saya. Ibu saya sangat dalam kalau mengajarkan dalam hal budi pekerti. Mbok kamu difitnah, mbok kamu dijahati kayak apa? Kalau bisa nggak usah bales. Karena kamu itu menumpuk investasi. Begitu loh. Tapi kalau kamu di dalam kehidupan itu cumannya adanya iri, dengki, mau jahatin orang, mau jatuhkan orang dan lain sebagainya, kamu mungkin belum jatuh, tapi kamu sudah membuka lubang sendiri untuk arah kejatuhan. Nah ini saya sangat percaya, Pak. Saya sangat percaya. Jadi tidak simpel Pak soal hoki itu. Hoki itu adalah tergantung kita merespon daripada apapun yang menuju ke kita. Kan kita sama-sama pengusaha, sama-sama orang dagang, pasti ada yang like and dislike kan, Pak, sama kita. Walaupun kita nggak nyalai pun juga ada yang iri, dengki dan lain sebagainya. Nggak usah dibales lah. Kita pokoknya tetap di jalan yang benar aja. Nanti akan ada hasilnya menurut saya. Dan akan membuka hoki itu. Menurut saya begitu loh Pak. Tapi ya mohon maaf kalau ada yang nggak setuju juga nggak apa-apa, karena ini cuman analisa saya sendiri, tidak ada pelajaran yang menuntun hoki itu nggak ada. Memang itu ada cerita soal hoki ya. Iya Pak. Hoki itu ada yang ngomong juga ya. Tapi apa yang dikatakan Pak HK itu betul sekali ya. Tapi ada juga yang ngomong begini. Ini diskusi ya. Enggak apa-apa, Jadi ceritanya itu hoki itu semacam makhluk yang kakinya 3. Manusia kakinya 2. Nah, kalau manusia kakinya 2 dibandingkan lari dengan yang kakinya 3, menurut logika umum kan yang kaki 3 lebih cepat.
Ya. Jadi hoki itu pertama kali ada di belakang kita. Kita jalan sama-sama atau lari atau jalan sama ya. Kalau you lari ya hokinya lari, tapi kalau kita jalan hokinya juga jalan. Nah, kita lari atau jalan ke depan kan arahnya selalu kita hidup ke depan ya. Depan, dia kan di belakang. Tapi hoki ini kan kakinya 3. Larinya lebih cepat. Nah, pada saat you lari pada satu titik tertentu, hokinya ini larinya dari belakangan, menyalip you kan. Nah, pada saat nyalip ini kalau you siap, you ikut hoki ini naik. Oh, gitu ya, Pak. Ya, jadi ceritanya ini, orang kalau mau dapat hoki, dia harus mempersiapkan diri sedini mungkin, secepat mungkin, agar pada saat makhluk hoki tadi itu lari mendekati you, nempel, you diangkat. Nah, ceritanya kan dia itu harus siap-siap gitu kan. Betul. Artinya everyday kamu harus siap lah. Harus belajar, harus siap ya. Seperti peluang ini. Peluang ya. Ya, peluang ada kalau you siap. Siap. Nah, seperti Pak Aka yang sehari setahun tidak pernah libur. Ya. Sehari kerja berapa jam? 24 jam kerja ya. Ya seperti enggak, itu. Pak. Enggak, Pak. Itu memang hokinya terus bisa ikut nyangkut. Bisa ikut nyangkut ya. Ya. Betul sekali Pak. Ya, ini apa filosofi yang Pak Rusmin ini saya belum pernah dengar dan ini menurut hemat saya bahwa ini harus mengajarkan bagi generasi muda bahwa kita itu memang tiap hari harus siap Pak, ya. Jadi memang di dalam perusahaan pun kan demikian Pak. Setiap hari pasti ada satu jabatan yang lowong. Ya, walaupun jabatan itu kurang penting atau setengah penting atau penting sekali, pasti ada satu kesempatan yang bisa kadang-kadang hinggap di kalian gitu ya. Jadi kalau kita nggak siap, ya lewat. Lewat Pak, betul sekali kata. Ada satu yang saya belum dapat dari Pak Haka nih, tolong bisa ngomong nih ya. Apa itu Pak? Tadi kan you cerita memperkerjakan karyawan itu harus visinya sama, undang-undangnya harus benar. Bagaimana orang itu harus mempunyai tadi itu kan, mempunyai ambisi, terus harus di samping ambisi mempunyai dream, mimpi ya, mimpinya gimana? Imajinasi ya. Itu bagaimana caranya bisa mengerti bahwa orang yang lamar kerjaan di tempat you, seperti misalnya you dipanggil, diminta dari pemerintah daerah untuk ikut job fair macam-macam itu ya, kan banyak yang lamar nih, misalnya yang lamar 100. Nah, bagaimana you milih supaya ini kira-kira mempunyai ambisi, mempunyai mimpi atau tadi itu mimpi dan bagaimana ini kira-kira karakternya bagus itu, you punya cara apa enggak yang bisa dibocorkan gitu? Ya, saya rasa Pak, kalau di tempat kami itu kan memang merekrut orang itu pertama kan harus punya ketelitian yang baik ya. Ketelitian yang baik ya. Contohnya dikasih American Diamond satu suntaan yang banyak, suruh ngitung. Suruh ngitung. Coba suruh ngitung. Jangan diamond yang asli ya. Bukan, American Diamond. Suruh ngitung ya. Padahal kan kita udah tahu hitungannya. Dilihat kecepatannya mereka ngitung gimana. Ya, ini salah satu contohnya ya. Yang kedua kan mereka probation 3 bulan toh. Percobaan 3 bulan. Nah, 3 bulan itu kan sebagai manajer-manajer di departemen-departemen itu kan misalnya mereka bulan ini ngajukan saya butuh anak buah 5 misalnya. Oke, dari SDM memberi anak 5. Nah, anak 5 kan di bawah naungan manajer maupun second line. Second line itu adalah pembantu manajer. Nah, itu yang mengamati anak buah itu memang mampu enggak di departemen ini selama 3 bulan. Ya. Nah, itu memang bagaimanapun juga harus kita ada monitoring, Pak. Enggak bisa, Pak, kita omong-omong sebentar terus tahu kamu punya kualitas seperti apa, itu yang nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak, nggak bisa.
Wong kita sendiri punya anak kita sendiri yang bersama-sama puluhan tahun aja kadang-kadang nggak ngerti dia punya skill apa yang dia tuh ternyata kok ternyata bisa gini ya. Kalau positif sih bagus ya. Kalau ada yang negatif kan jadi nggak tahu juga. Nah itu dari kami sih seperti itu Pak. Pertama ketelitian. Yang kedua juga di dalam probation itu kita bisa Pak mengerti. Oh dia ini orangnya ya ada yang model sanguin lah, ada orang yang temperamental, jadi lain-lain lah. Nanti kita ya di kelompok-kelompokkan begitu Pak. Jadi cara lebih praktis ya, nggak usah pakai teori macam-macam ya. Praktis. Semua akan menemukan formulanya di dalam masing-masing perusahaan Pak. Karena apa yang kita harapkan respon daripada anak buah itu terhadap perusahaan kita itu akan mana yang kita paling butuhkan kan begitu Pak ya. Jadi kadang-kadang kita mau milih manajer enggak cukup kalau pinter tok Pak. Kalau pinter tok enggak cukup menurut saya. Manajer itu yang paling penting itu dia itu care. Kalau menurut saya loh. Dia tuh care, perhatian dengan anak buahnya, mendidik dengan cinta kasih, dan dia akan mendapatkan hasil maksimal daripada didikannya. Itu penting. Tapi kalau dia tuh pinter istilahnya kalau dipek dewe, nggak bisa menularkan. Tapi kalau dia care, perhatian, oh kamu tuh kurangnya gini loh, kamu harusnya begini gitu, terus dia bisa menerima itu yang bagus. Ini begitu, sedikit bongkar rahasia deh ya. You harus memberitahu rahasia pada teman-teman kita ini. Tidak ada rahasia Pak. You kan toko perhiasan, toko emas perhiasan ya. Itu kan value dari barang yang you jual itu kan tinggi sekali. Apalagi sekarang 1 gramnya hampir 3 juta atau lebih ini ya. Enggak lah Pak. Enggak sampai. Ini perang Amerika. Malah turun. Malah turun. Memang turun. Ya memang malah turun. Katakanlah bukan naik, bukan turun, tapi kan perhiasan tuh nilainya tinggi. Ya. Nah, bagaimana you yang mengontrol supaya jangan terjadi kebocoran-kebocoran yang tidak diketahui itu bagaimana itu resepnya? Ya itu pertama Pak dari pengalaman. Ya kan dari pengalaman. Yang kedua sekarang kan juga ada teknologi dengan CCTV ya toh, juga dengan SOP SOK yang harus dimonitor terus. Jadi satu sama lain ada buku delegasi. Jadi misalnya saya memberikan satu barang ini cincin 100 biji misalnya saya berikan. Terus yang dari ini ngecek. Itu ada bukunya sendiri Pak. Terima, saya kasih tanda tangan, yang menerima setelah ngitung dia tanda tangan. Artinya tanggung jawab sudah ke tempat dia. Dia dikasihkan bagian penimbang, bagian penimbang tanda tangan. Itu namanya ada serah terima tanggung jawab. Ya kan Pak? Nah, sudah tanda tangan yang menimbang masukkan di komputer. Juga begitu Pak, sampai marketing. Kita sampai di luar marketing. Jadi step by step-nya sudah jelas Pak. Kalau kamu sudah tanda tangan, artinya tanggung jawab ada di kamu. Jadi kalau tahu-tahu di bagian penimbang lu kok cincinnya tinggal 99, ya kamu tanggung jawab. Itu sudah jelas. Tidak ada yang kejadian, wah tadi saya nggak ngitung, saya cuma percaya aja tanda tangan. Itu apakah semua ada Pak. Kalau namanya berjalannya waktu, saya memimpin ini sudah 41 tahun. Itu juga pasti ada yang hal-hal yang negatif, itu pasti ada. Tetapi kembali lagi bahwa SOP SOK kita itu kan terus di-upgrade terus Pak. Di-upgrade dengan perjalanannya
kepinteran daripada orang-orang yang negatif, itu kan kita harus mengupgrade toh Pak. Betul toh? Kita harus mengupgrade terus. Lah, kalau lebih pintar ya. Seperti ada orang masuk ke toko kita. Dulu kita tidak mempunyai CCTV yang langsung menuju kepada orang yang datang. Jadi hanya konsentrasinya di barang kita, ya kan? Sekarang enggak, Pak. Sekarang jadi orang setiap masuk toko kita tuh kita sudah langsung ada CCTV-nya. Jadi ya begitu masuk sudah di CCTV. Diikutin terus. Nah, jadi TV itu bukan ngikutin, Pak, tapi paling tidak sudah terdeteksi orang ini masuk. Nah, gitu. Jadi sudah paham, Pak. Jadi pada suatu saat tuh ada satu sindikat, Pak. Ini orang sindikat ya. Memang sindikat suka menipu gitu ya. Nah, dia dengan cara seperti apa? Pesulap-pesulap gitu loh, Pak ya. Jadi cepet-cepetan gitu tahu-tahu ngambil gitu ya. Akhirnya konangan, Pak. Ya, karena teknologi. Kalau itu karena teknologi dan kebetulan keamanan tempat kita ini cukup good lah, Pak. Cukup good lah. Dibantu Kapolres, Dandim dan lain sebagainya, anak buahnya yang membackup kita cukup banyak ya. Jadi aman lah kalau soal hal-hal yang itu. Jadi ya mudah-mudahan tidak sebagai tempat percontohan yang tidak baik ya. Jadi di tempat kita semua yang langganan yang masuk itu kan banyak, Pak, pelanggan gitu kelihatannya seperti orang-orang biasa tapi punya niat-niat yang tidak baik. Nah, tapi kalau dengan adanya satu sistem dan sistem keamanan yang sudah canggih di tempat kami ini, bahkan ini kami baru mau Pak, ada develop soal gerak-gerik AI. Jadi ada gerak-gerik AI yang kalau ini tuh gerak-gerik yang mencurigakan itu sudah langsung bisa bunyi di CCTV-nya. warning. Nah, itu keren loh, Pak. Itu keren loh, Pak. Keren, Pak. Jadi kalau mungkin terus tangannya cepet gini ya itu tuh sudah Nah, ini kita baru develop. Tingak-tinguk itu ketahuan ya. Ya, semuanya harus mempersiapkan lah. Dan CCTV harus upgrading ya. Otak kita juga di-upgrade, skill daripada marketing kita juga di-upgrade, juga pengetahuan daripada marketing kita juga harus di-upgrade gitu menurut saya. Gitu. Oke, sekarang kita bicara yang agak santai sih. Iya, Pak. Ya, artinya bukan ilmu, tapi minum dulu. Boleh minum, Pak ya. Ini supaya nggak haus. Maka mari. Ayo. Ini kalau lihat beberapa itu kan ada kejadian viral yang kita lihat ya di sosmed itu. Kalau banyak sekarang anak-anak kita yang kemarin yang terakhir itu kan lulusan SMA. Ada yang iseng tanya, ibu kota dari Sumatera Utara itu apa? Gitu kan? Kok yang ditanyain itu ada 3 orang loh. Itu ambilnya acak ya. Nah, kok 3 orang nggak bisa jawab itu? Itu masalah itu ya. Apa? Depannya dikasih clue. Depannya M. Jawabnya Manado. Ya. Misalnya seperti itu. Yuk ada lagi. Ketemu anak yang kira-kira lulusan SMP gitu, tanyain. 7 kali 5 berapa? Nggak bisa jawab. Ya, bahkan tambah saja nggak bisa. Harus pakai tangan gini. Lah, ini kalau Pak Haka sebagai pengusaha, di mana kan juga mikirkan kepentingan bangsa itu besok kan juga harus masa orangnya kok nggak bisa pinter-pinter itu kan ya repot nih. Ini menurut you kesalahannya di mana? Ini nggak cuman di satu tempat loh, hampir menyeluruh di Indonesia tuh kayak gitu. Itu menurut you gimana nih? Wah, saya terus terang kurang menguasai ya, Pak ya. Kalau soal itu kurang menguasai. Tapi kalau ditanya secara spontan, Pak,
Ya, saya kembali lagi, saya ingetan waktu saya SD kan, Oh, gitu iya. Pak. Ya kan? SD, SMP kan? Ya toh, Oh, SD, SMP gitu. Nah, di sana guru-guru kita pada waktu mengajarkan pelajaran Iya. itu, menurut saya guru-gurunya itu menganggap murid-muridnya itu adalah anak-anaknya. Oke. Jadi kayaknya Pak, kalau zaman saya Ya. itu sama guru itu sangat respect gitu Pak. Oke. Ya. Bahkan saya ingat sekali ada guru saya waktu di SD Tarakanita. Waktu itu saya ada pernah berubah. Dulu SD-nya itu pernah di tempatnya Jalan Ayani sini di depan alun-alun sebelum itu. Tapi cuma sampai kelas 3. Kelas 4-nya saya udah pindah di Mbayeman, di Tentara Pelajar. Waktu di sini yang masih di alun-alun sini nih, di Tarakanita, SD Tarakanita ini, itu kita merasa sangat hormat, sangat cinta dengan guru kita, sampai guru kita itu kosnya dulu di Samban, Mbak. Oh ya. Pagi-pagi sekali sebelum jam 7 kita sudah berlomba-lomba setengah 7 jemput ibu guru. Oh ya. Seingat saya Pak ya, itu kita berlomba-lomba untuk menjemput ibu guru, berlomba-lomba membawakan tasnya ibu guru. Oke, ya. Nah, itu menurut hemat saya nih Pak, ya saya kurang begitu ngerti soal hal-hal yang tadi ditanyakan Pak Rusmin. Tapi kecintaan guru itu terhadap anak dan kecintaan anak itu terhadap guru itu yang menjadi nilai bahwa apa yang diajarkan ibu guru maupun bapak guru itu merasuk di anak. Oh, itu Pak kuncinya kalau saya. Karena mereka itu menganggap anak didiknya itu adalah kayak anak-anaknya sendiri. With love loh Pak mengajarkannya. Dan yang diajar juga merasa ibu guru atau bapak guru ini benar-benar orang yang dimuliakan, orang yang dihormati. Begitu Pak. Jadi apa yang jadi omongan bapak ibu guru itu merasuk. Jadi kalau diajari itu ya merasuk gitu Pak ya. Nah, beda kan sekarang sama guru berani ngantem, sekarang berani mukul, ya kan? Sekarang banyak loh di media sosial tidak di semua kota, tapi saya sering juga lihat sama ibu guru, bapak guru kok berani gitu. Kalau zaman kami kan enggak Pak. Kalau zaman kami kayaknya sama bapak ibu guru itu kan patuh sekali Pak. Patuh sekali dan mencintai gitu kita. Unsur batiniah, ya, itu yang menurut saya yang membuat anak itu merasuk kalau diberi pelajaran. Jadi seandainya Pak yang sekarang ini pelajaran budi pekerti itu masih tetap dijalankan. Dulu Pak, saya ingat sekali Pak, kalau mau baris, itu kalau ada bapak ibu guru berdiri, kita jalannya aja bongkok toh. Benar. Permisi gitu, bongkok. Ya toh Pak Sigit. Betul, bongkok Pak. Maksudnya menunjukkan bahwa with respect loh. Dengan hormat gitu ya. Dengan sekarang hormat. enggak ya. Sekarang kan guru lewat disorai gitu. Ya kan Pak? Benar-benar zaman kami dulu sangat hormat sama guru. Jadi kemungkinan masalah tadi itu karena budi pekertinya yang mungkin kurang dikasih pelajaran, sehingga respect terhadap guru itu menjadi berkurang, bisa berakibat bahwa pelajaran yang diberikan oleh bapak atau ibu guru itu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nggak merasuk. Tidak merasuk ya. Nggak merasuk. Jadi akibatnya 7 kali 5 bingung berapa ya. Contoh Pak, saya kembalikan pada keluarga. Keluarga yang bapak ibunya sering ribut ya. Terus sama anaknya sering berselisih paham, maksudnya terus getak-getak dan lain sebagainya yang
kasar-kasar gitu ya. Attitude anaknya juga jadi kurang baik, Pak. Ya. Jadi kalau mereka dididik dengan kelembutan, dengan cinta kasih dan kata-kata yang hangat ya Pak, menurut saya hangat gitu, itu menimbulkan satu aura di dalam anak-anak kita, itu memancarkan aura cinta kasih. Oh ya. Ini menurut kami ya Pak. Betul. Ya. Karena saya sering melihat kalau keluarga yang isinya itu kekerasan, apalagi kata-katanya yang ya kurang-kurang betul gitu ya. Jadi apa? Anaknya terus jadi kayak orang luka batin gitu Pak. Ya, orang luka batin, kalau namanya orang luka batin itu kan unpredictable, Pak. Pemikirannya itu unpredictable. Karena dia sehari-hari disuguhi sesuatu yang unpredictable. Tahu-tahu nggak ada apa-apa, banting kertas, banting gelas, banting piring, tahu-tahu gebrak-gebrak meja dan lain sebagainya, unpredictable. Jadi mereka terus jadi respon anak-anak itu juga jadi kayak unpredictable. Ini menurut hemat saya. Pak Haka, ini kan ceritanya 41 tahun berkarya dalam keemasan, perhiasan, dan sudah punya beberapa toko yang cukup banyak. Tapi saya dengar you juga mempunyai usaha yang namanya koperasi. Itu ceritanya bagaimana? Kok bisa punya usaha koperasi itu bagaimana backgroundnya? Begini, Pak Rusmi. Latar belakang koperasi itu sebenarnya dari hati nurani saya yang agak kurang setuju dengan adanya tengkulak-tengkulak yang ada di Pasar Jowinangun waktu itu. Waktu itu tuh saya sering mendapatkan informasi karena kami dulu jualan, Pak, di toko itu dekat sekali dengan pedagang-pedagang sayur, pedagang apa yang jualannya sebelum ditertibkan itu jualannya di pinggir-pinggir jalan Mataram itu, Pak. Itu ada yang jual wortel, sayur dan sebagainya. Nah, mereka itu sering didatangi kayak tengkulak-tengkulak, Pak. Tengkulak-tengkulak itu ngasih pinjaman, Pak. 1 juta. 1 juta. Nanti 3 bulan jadi 2 juta. 3 bulan 2 juta. 100%. Jadi pokoknya satu bulannya 30%. Gitu. Karena mereka butuh, Pak. Mereka yang ngambil gitu-gitu tuh. Maksudnya mereka itu jadi karena butuh, mikirnya juga kadang-kadang cupet. Nanti kalau memang nggak bisa bayar ya udah terus ngilang atau gimana saya juga nggak ngerti. Tapi bagi tengkulaknya juga mereka ngasih bunga yang tinggi itu karena banyak yang hilang gitu loh, Pak ya. Jadi mereka perhitungan gitu ya. Nah, terus saya pikir-pikir, saya ketemu dengan teman yang dulu pimpinan Bank Mandiri. Saya bilang, "Yo Pak, kita sekarang bikin yang untuk bisa menjadi solusi bagi teman-teman kita pedagang kecil dengan bunga yang masuk akal, maksudnya yang istilahnya 1 bulan cuma 1% gitu." Jadi jauh sekali loh. Terus akhirnya ya berjalan, Pak. Jadi bisa menjadi solusi lah bagi kita bisa membantu itu. Ya sampai sekarang juga berkembang baik. Juga menurut hemat saya semua pekerjaan itu asal diniati dengan niat yang baik, kayaknya mungkin dapat ridho dari Tuhan lah, Pak. Mungkin gitu. Kira-kira begitu, Pak. Selama ini saya kok begitu, gitu, Pak. Jadi dalam masalah koperasi tadi itu dengan melihat membantu supaya jangan menderita karena tengkulak yang nekat itu. Istilahnya kan rentenir kan, tengkulak itu. Menurut saya
di situ ada terbersit kekejaman, Pak. Kekejaman. Oke, ya. Ada terbersit itu kekejaman ya, maksudnya yang tidak patut gitu ya. Betul. Nah, kalau kita terus walaupun Pak, saya juga dengan bunga yang sangat murah itu yang tidak dibayar juga ada. Karena kita cuma nerima KTP, Pak. Oh, iya. Jadi cuman agunan uang kecil tapi dengan KTP. Tapi secara prosentase juga ada yang nggak bayar. Oke. Ya itu kita ya sudahlah dianggap aja kayak sosial aja. Yang penting tidak rugi perusahaannya. Jadi sampai hari ini tetap berjalan dan tetap bisa cuan ya. Ya masih bisa berjalan, ya pokoknya jalan gitu Pak. Jadi tambahan filosofi memberi pekerjaan tambahan pada orang-orang yang lain. Yang jelas kita bisa menjadi solusi dari orang-orang yang membutuhkan, utamanya ini kayak mau Lebaran kan banyak yang mau tambah modal Pak. Mereka itu tambah modal bukan yang uang-uang besar Pak, tambah modal yang 500.000, 1 juta. Tapi kalau dengan bunga yang ringan, cuman 1% satu bulannya, 12% setahun seperti kayak utang di bank umum toh Pak, itu mereka ya kan kita bisa melihat mereka itu untung itu seneng loh Pak. Ikut merasakan. Jadi saya merasa bahwa keberadaan kami ini bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saya rasa luar biasa. Saya punya pemikiran seperti itu, Pak. Yang melakukan penagihan juga ada bagian-bagian tertentu. Ada, Pak. Itu ya semua sudah kita sistemnya semua udah berjalan kok ya. Dulu manajernya koperasi kan 32 tahun jadi kepala bank swasta. Bank negeri jadi ya sudah lancar lah Pak soal itu. Di samping itu saya dengar juga mengusahakan hotel yang cukup super di daerah dekat-dekat Borobudur itu. Coba bisa diceritain sedikit begini Pak, kalau itu sebenarnya saya bikin hotel itu merupakan satu penghormatan kepada kakek buyut saya Tan Ginseng itu. Karena Tan Ginseng itu menemukan Borobudur, jalannya, napak tilasnya itu lewat di depan hotel saya ini. Di Bumi Sgroro dan Seberang Rowo. Itu di situ. Nah, kebetulan kami punya ada lahan dan juga ada satu hotel yang sudah berjalan baru 3 bulan atau berapa, orang Swiss ya, istrinya orang Borobudur. Nah itu saya pas breakfast dengan istri saya di sana kok ditawari untuk investasi. Nah saya melihat kok kelihatannya ada opportunity yang baik. Nah sebelahnya pas ada lahan kosong yang bisa untuk dikembangkan. Ya saya memberanikan diri Pak. Saya cobalah. Ya itu tadi kembali Pak, niatnya baik. Jadi saya pengen bahwa saya punya bentuk wujud syukur terima kasih bahwa kakek buyut saya ini yang dipercaya oleh masyarakat Borobudur untuk menggali Candi Borobudur yang begitu megah dan sekarang sudah menjadi ikon dunia. Jadi saya rasa keberadaan daripada nama kakek buyut saya itu ada baiknya kalau legasinya itu ditanamkan di situ. Nah, kebetulan kemarin bersyukur sekali Pak, sebulan yang lalu dari apa itu namanya kayak majalah tablet apa itu yang di khusus hotel, kami dinobatkan sebagai best design se-Asia Pak, nomor 1. Bagus. Masuk di media sosial ya puji Tuhan Pak. Kembali lagi pada itu namanya hotelnya apa? Namanya Le Tom kalau bahasa Italinya Le Tom. Kalau sini tulisannya LA Temple. Artinya apa itu? Ya candi yang baik. Le Tom itu Le itu baik ya. Jadi Tom itu candi. Temple Le itu
tempel yang cantik lah, tempel yang indah itu. Begitu, Pak. Ya. Okupansinya bagaimana dengan Borobudur, luar biasa atau berapa persen? Ya puji Tuhan Pak, masih still going strong ya. Walaupun ini dikatakan semua hotel-hotel di Bali ada bilang agak penurunan okupansi, tapi biasanya sih nanti kalau sudah habis Lebaran ini mulai meningkat lagi. Tapi juga ada dua sisi, Pak. Ada kemarin saya ketemu teman yang ada di Singapura, dia bilang Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam akan kebanjiran turis dari Amerika dan Eropa. Tapi ada juga teman saya yang dari Middle East bilang semua pariwisata di seluruh dunia akan tiarap karena keadaan perang yang terjadi di Iran sama Amerika ini akan slow down semua. Jadi ya wait and see, Pak. Nggak tahu kalau kita harapannya karena mungkin kalau yang kita khawatirkan itu orang Eropa kalau mau ke Indonesia kan mesti transitnya di Doha, Dubai kan. Nah itu yang mungkin cancel Pak. Gitu loh Pak. Tapi mudah-mudahan aja ini perang segera usai terus bisa kembali normal Pak. Ya kita isanya cuma berdoa aja. Pak Haka, ini kan katanya hidup tuh ya nggak boleh mikir hanya cari cuan saja ya. Oh iya, seperti betul. Pak Haka ini kan terlibat dengan masalah sosial juga ya. Oh iya, Pak Haka ini termasuk orang tokoh di Magelang yang terlibat dan menduduki sebagai ketua PSMTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Ya. Betul, nah, Pak Haka boleh ceritain bagaimana kegiatan PSMTI dan keterlibatan You sehingga betul-betul bisa menyempurnakan sebagai sosok HK. Monggo. Ya, terima kasih sekali Pak Rusmin. Saya diberi satu kesempatan untuk menjelaskan bagaimana kegiatan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa ini. Jadi Paguyuban Sosial Marga Tionghoa ini sudah terbentuk boleh dibilang hampir seluruh Indonesia, Pak. Semalam kami juga habis meeting di Jakarta. Ini semua kan suatu terobosan yang baru dan luar biasa bersama-sama dengan PT, ya PSMTI juga didukung dari Kementerian Agama. Akan merencanakan membuat kitab suci Al-Quran beriluminasi Tionghoa. Itu hampir 100.000 yang akan dibagikan di seluruh Indonesia. Ini merupakan satu terobosan yang sangat luar biasa dari Pak Menteri, yang juga imam besar daripada Masjid Istiqlal. Itu yang kemarin kami mendengarkan satu tausiahnya yang hanya 5 menit aja saya bisa ingin mencucurkan air mata karena memang begitu dalam dan begitu tolerannya beliau yang sangat luar biasa bahwa kita ini tidak boleh membeda-bedakan. Jadi kalau misalnya saya kemarin baru sekali ini mendengar bahwa misalnya ini Pak Rusmin pakai jas, Pak Sigit pakai baju koko, mungkin saya pakai baju hem, mungkin yang lain pakai batik, pakai apa dan lain sebagainya. Itu memang berbeda. Tetapi Pak Imam Besar, Pak Kiai itu menyampaikan bahwa sejatinya itu semua kan kain tuh. Betul toh? Ya, semua itu kapas toh. Begitu loh, Pak. Artinya sejatinya itu sama. Sama halnya misalnya kita lihat jari. Jari itu kalau boleh dibilang jari ini mungkin agama Islam, Katolik, Kristen,
ada Hindu, ada Buddha. Semuanya bermuara di tangannya ini Tuhan yang Maha Esa. Oke. Lainnya semua itu kan nabi-nabinya. Tapi bermuaranya semua ke Tuhan yang Maha Esa. Jadi jangan dipertentangkan. Semua itu kalau damai, sejuk, itu akan indah. Jadi sungguh sangat luar biasa. Jadi Pak Menteri itu menyampaikan bahwa semua di Indonesia itu harus diharmonisasikan. Jadi harmoni. Jadi semua itu dikasih kesempatan yang baik untuk mengetahui kebudayaan dari masing-masing dari masing-masing budaya yang ada di Indonesia itu seperti kemarin Imlek, Pak ya. Imlek itu sekarang sudah mulai membudaya bahwa orang yang beragama Katolik ya mengadakan misa Imlek. Yang beragama Kristen juga ada misa Imlek, yang di beragama Muslim juga ada tausiah Imlek atau apa. Wong kemarin katanya di Masjid Istiqlal juga di nuansa merah, ya. Terus di jalan-jalan itu, waduh, bagus sekali kemarin saya lewat. Jadi menunjukkan bahwa itu tuh Imlek itu bukan agama, Imlek itu budaya. Jadi kalau kita mengerti bahwa kita kan mau ndak mau ya pasti menghargai bahwa Tionghoa, budaya Tionghoa itu kan ya memang dari zaman dulu sudah ada tuh di Indonesia. Ya jadi ayo kita semuanya diusahakan supaya semua berkembang dengan baik gitu loh Pak. Wah luar biasa sekali kemarin mendapatkan satu inspirasi yang sangat berharga. Kegiatan PSMTI selama ini bisa diceritakan sedikit-sedikit gitu supaya pada tahu gitu. Ya, kalau PSMTI yang di Kota Magelang utamanya Pak, kita mengadakan bedah rumah. Bedah rumah itu saat ini kita sudah mencapai 100 rumah. Ya, yang mana ya nama Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia ini bisa ikut serta dalam programnya pemerintah yang untuk mengentaskan daripada masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat hidup layak, Pak. Yang kedua, Pak, setiap Selasa dari tahun 2022 sebelum ada MBG itu kami sudah memberikan makan gratis. Bahkan selalu didukung oleh Pak Rusmin, selalu menyaundingkan di berbagai radio beliau, ya. Itu benar-benar menyentuh Pak kalau kita ada waktu melayani masyarakat yang kurang mampu. Dan kemarin satu luar biasanya itu hanya mungkin di Kota Magelang. Saya bicara dengan Bapak Wali Kota, menyampaikan niat kami dari para pengurus, berkenan enggak Pak untuk menyongsong hari puasa pada waktu bulan lalu, bulan Februari, itu kita mengajak makan siang gratis di pendopo wali kota. Oke, demikian perbincangan kita dengan Pak HK. Ya, ada satu yang menarik bahwa ini bedanya orang biasa sama Pak HK ya. Dalam kehidupan ini banyak macam-macam orang itu ya, tapi semua itu bisa disimpulkan secara lebih sederhana. Yaitu bagaimana seseorang melihat kalau ada kejadian sesuatu, ya. Jadi kalau ada kejadian sesuatu, maka kalau orang yang kurang pengetahuan atau orang yang IQ-nya kurang tinggi, ya, itu cuman memandang wonder it happen. Loh, kok bisa terjadi seperti itu ya? Gitu ya. Tapi kalau orang biasa itu hanya see it happen, melihat kejadian sesuatu itu ya cuman oh ternyata ada kejadian seperti itu. Tapi kalau seorang yang brilliant, smart, itu kalau ada kejadian sesuatu maka dia akan menjadikan make it happen. Ya, jadi seperti Pak HK tadi, beliau melihat bahwa ada para pedagang yang kesulitan di dalam menghadapi
pinjaman modal yang diperas oleh tengkulak tadi itu, sehingga beliau mengambil kesimpulan, wah ini kalau seperti ini saya harus bertindak, make it happen. Maka beliau langsung mendirikan koperasi simpan pinjam. Nah inilah salah satu yang harus bisa kita tiru, langkah-langkah dari Pak HK ini sehingga bisa mencapai sukses yang seperti sekarang. Amin. Demikian Amin. Pak HK, saya Ya. terima kasih sekali waktu Terima you. kasih. Demikian sangat inspiratif. Amin. Ya, semoga Pak HK tetap lebih sukses Amin. dan Amin. tetap Amin. sehat, Amin. ya, tetap bahagia Ya. sepanjang masa. Amin. Terima kasih. Terima Pak kasih. HK. Terima Ya. kasih. Oke, Ini terima kasih. berkat bimbingan dari saya kalau sebut dia kakak tertua kita. Ya, Terima kasih. oke. Ya, Terima kasih. thank you. Ayo. The underdog